Alfamart, seolah tak pernah tidur. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana sebuah toko kecil bisa tumbuh begitu besar? Di balik rak-rak makanan ringan, di balik deretan kasir dan lampu LED, tersimpan sebuah cerita panjang. Tentang kerja keras, peluang, dan juga perubahan zaman. Semua dimulai bukan dari mal, bukan dari kantor besar, tapi dari sebuah gudang sederhana, dan dari tekad seorang anak pedagang kelontong bernama Djoko Susanto. Tahun 1989, Djoko mendirikan usaha distribusi barang kebutuhan harian. Ia tahu satu hal, apa yang orang beli, seberapa sering mereka beli, dan bagaimana cara mengaturnya. Tak lama, ia bekerja sama dengan PT HM Sampurna. Sampurna saat itu adalah salah satu raksasa bisnis Indonesia, dan mereka tertarik dengan jaringan distribusi Djoko. Lalu lahirlah PT Alfa Mitra Mart Utama. Sebuah perusahaan distribusi barang, yang diam-diam mempersiapkan satu hal besar, membentuk wajah baru retail Indonesia. Tahun 1999, nama Alfamart resmi digunakan. Nama ini bukan sembarang nama. Alfa artinya awal. Mart adalah toko masa kini. Ini bukan hanya perubahan nama, tapi sebuah deklarasi, mereka siap bermain di panggung retail nasional. Toko pertama berdiri di Karawaci, Tangerang. Tidak besar, tidak mewah, tapi tertata rapi, bersih, dan nyaman. Mereka tidak membidik kelas atas. Mereka menyasar warga biasa, ibu rumah tangga, tukang ojek, buruh, dan pegawai kecil. Orang-orang yang belanja tak pakai banyak pertimbangan, asal cepat, jelas harganya, dan dekat dari rumah. Dan dari situlah semuanya tumbuh. Satu toko jadi tiga jadi 5. Lalu tanpa sadar, Alfamart mulai menjamur di mana-mana. Tahun 2006, Sampurna memutuskan keluar. Mereka menjual seluruh sahamnya di Alfamart. Sebagian mengira ini akhir dari cerita. Tapi justru sebaliknya. Inilah titik awal ekspansi yang sesungguhnya. Djoko Susanto mengambil alih semuanya. Kini, ia pemilik penuh perusahaan. Dan ia tahu betul apa yang harus dilakukan. Alfamart mulai bergerak cepat. Mereka membuka gerai demi gerai di seluruh penjuru Pulau Jawa, dan perlahan merambah Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Mereka bukan hanya membangun toko, tapi membangun sistem, distribusi, gudang, SDM, teknologi, dan manajemen franchise. Dalam waktu singkat, Alfamart bukan hanya jaringan toko, mereka menjadi jaringan logistik yang rapi dan menguntungkan. Tahun 2014, Alfamart melangkah lebih jauh. Mereka resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham AMRT. Langkah ini mengubah segalanya. Kini mereka tak hanya milik satu orang, tapi milik publik. Termasuk investor kecil seperti kita. Lewat pasar modal, Alfamart mendapatkan modal besar. Modal yang mereka gunakan untuk terus memperluas gerai, meningkatkan teknologi, dan memperkuat daya tawar dengan supplier. Mereka tidak hanya menjual barang kebutuhan harian. Mereka menjual stabilitas, sistem, dan skala ekonomi. Salah satu rahasia pertumbuhan cepat Alfamart, sistem franchise atau waralaba. Dengan sistem ini, siapapun bisa membuka gerai Alfamart. Asalkan punya modal dan lokasi yang layak, mereka bisa ikut dalam jaringan besar ini. Maka banyak pensiunan, mantan PNS, hingga pedagang lama yang berpindah haluan menjadi mitra Alfamart. Franchise ini seperti menanam bibit di banyak tempat. Dan dari ratusan bibit itu, ratusan pohon tumbuh secara bersamaan. Satu sisi, ini memperkuat ekonomi rakyat. Tapi di sisi lain, ini juga mempercepat tersingkirnya warung tradisional. Alfamart tak ketinggalan zaman. Mereka tahu, dunia berubah cepat. Dan mereka ikut bergerak. Mereka meluncurkan Alfa Gift, menerima e-wallet, kris, bahkan tarik tunai. Toko fisik dipadukan dengan layanan digital. Kini, Alfamart tak sekadar tempat belanja, tapi jadi pusat aktivitas warga. Belanja, bayar listrik, beli pulsa, isi dompet digital.
Buat banyak orang, Alfamart adalah bagian dari rutinitas. Dan rutinitas sulit tergantikan. Tapi di balik pertumbuhan ini, ada sesuatu yang hilang tanpa suara. Warung. Warung tidak bisa memberikan diskon besar. Tidak bisa ikutan cashback. Tidak punya sistem barcode atau aplikasi member. Dan perlahan, pelanggan mulai berkurang. Bukan karena warung tak baik, tapi karena warung tak bisa mengikuti kecepatan zaman. Hingga satu persatu, warung tutup. Tanpa spanduk. Tanpa lampu mati. Hanya gembok di rolling door, dan keheningan yang tak sempat dibicarakan. Di balik satu botol air mineral yang kita beli di Alfamart, ada sistem besar yang bergerak. Ada truk logistik, data konsumen, gudang pendingin, sistem stok otomatis. Ada manajemen pusat, investor saham, dan para pemilik franchise. Setiap belanja kecil kita, membuat mesin besar itu terus hidup dan tumbuh. Kita tidak sedang membeli sabun. Kita sedang ikut membiayai ekosistem raksasa. Alfamart bukan penjahat. Ia hanya menjawab kebutuhan zaman, cepat, efisien, nyaman. Tapi kita juga perlu bertanya, apa yang kita korbankan untuk semua kenyamanan ini? Dulu, kita bisa ngobrol di warung. Sekarang, kita menatap layar di kasir otomatis. Dulu kita kenal nama pemilik toko. Sekarang, kita hanya tahu barcode dan promo digital. Pilihan memang ada di tangan kita. Tapi jangan lupa, setiap pilihan kecil membentuk arah masa